Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Wiranto. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kita akan belajar lagi mengenai persamaan diferensi biasa. Sebelumnya kita pernah mempelajari bahwa turunan pertama bisa ditulis dy per dx. Jadi nomor satu itu turunan y ke x ditulis dy per dx atau laju perubahan y ke x ditulis dy per dx. Kesimpulannya adalah bahwa dy per dx itu mempunyai arti satu turunan y ke x, yang kedua laju perubahan y ke x. Jadi kalau ada kalimat laju perubahan x terhadap t, maka ditulis dx per dt. Dan laju perubahan y terhadap t ditulis dy per dt. Sekarang kita akan belajar penerapan PDB pada mekanika. Kita perhatikan kecepatan adalah ds per dt. Nanti kita integralkan, jadilah ini. Kita perhatikan bahwa P sama dengan ds per dt itu kalau bahasa Indonesianya adalah laju perubahan S terhadap T. Jadi Anda harus ingat bahwa kalau ada tulisan laju perubahan S terhadap T, maka ditulis ds per dt. Yang kedua adalah percepatan. A itu turunan V terhadap T atau turunan kedua S terhadap T. Jadi kita pakai A sama dengan dv per dt. A itu sama dengan df per dt itu namanya laju perubahan V terhadap T. Kita pelajari dulu kemarin bab integral, yaitu latihan 27. Anda perhatikan ada 3 kalimat. Pembahasannya, langkahnya adalah 1. Anda buat kalimat kecepatan, itu Anda singkat. Dan kalimat diasumsikan Anda singkat. Anda sudah pernah mengerjakan pada waktu latihan di kelas. Anda silakan buka lagi catatan. Dan yang ketiga kalimatnya tentukan, itu kan pertanyaannya. Jadi kalimatnya Anda singkat. Nah, itulah caranya. Kemudian kita langsung ke contoh 10. Nah, sebuah partikel bergerak lurus sampai ke sini. Misal mula-mula ini pertanyaannya yang pasti ABC. Jawab. Pembahasannya seperti yang kita pelajari bab integral latihan soal 27 sebagai berikut. Ada 2 kalimat. 1 kalimat sejumlah partikel bergerak pada garis lurus sampai dengan ini. Kalimat ini merupakan keterangan, jadi tidak perlu disingkat. Yang kedua adalah kalimat misal mula-mula A sama dengan 2T-1, P sama dengan 3, dan S sama dengan 4. Nah, kalimat ini Anda singkat. Kalimat kedua ini ada 3 singkatan. 1, itu A sama dengan 2T-1. Kedua, misal mula-mula P sama dengan 3. Nah, ini bisa ditulis disingkat dengan V0. Nah, ini harus tahu Anda arti V0 sama dengan 3 itu artinya ini. Atau T sama dengan 0 dan V sama dengan 3. Nah, inilah yang namanya syarat. Saja ini syarat pertama karena ditulis pertama kali. Yang ketiga, misal mula-mula S sama dengan 4. Nah, ini biasanya ditulis S0 sama dengan 4. Artinya apa? Artinya ini T sama dengan 0 dan S sama dengan 4. Nah, inilah yang namanya syarat kedua. Dan kita lakukan ini. Inilah singkatan dari kalimat soal tersebut. Kemudian kita bahas nih. Pasti akan kita tulis di I1. Kita tulis ke sini. A sama dengan 2T-1. Siapakah A? Yaitu dv per dt. Nah, ini sama dengan 2T-1. Inilah merupakan persamaan diferensial biasa. Cari solusinya. Caranya kita lakukan, kumpulkan, integralkan, dapatlah ini namanya solusi umum. Nah, itu Anda setelah itu masukkan syarat pertama. Karena Anda sudah menulis I1, I2, I3, inilah janji Anda yang harus Anda tepatin. Tinggal dimasukkan. Kalau kalimat I1 sudah ini. Nah, ini yang kalimat kedua, syarat pertama. Syarat mula-mula berarti T0 sama T dan V sama dengan 3. Masukkan.
Kalau Anda tuh tadi Anda nulisnya seperti ini. Syarat masukkan dapatlah C. C tinggal dimasukkan. Berarti V sama dengan T pangkat 2 min T plus 3. Ini namanya solusi khusus atau rumus kecepatan. Setelah itu kita ingin mencari A atau S. A-nya sudah diketahui. Tinggal Anda tulis lagi V. V itu adalah ds per dt. Nah, ini muncul S yang ditanyakan. Dapatlah diintegralkan, dapat S plus C. Masukkan lagi syarat kedua. Yaitu syarat keduanya adalah yang ini. Anda masukkan, Anda tulis. Dan harus tahu artinya apa. Nah, artinya T sama dengan 0 dan S sama dengan 4 meter. Masukkan S, dapatlah C, C-nya 4, tinggal S sama dengan 3T pangkat 3 min setengah T pangkat 2 plus 3T plus 4. Dan ini namanya solusi khusus. Kalau C, tinggal Anda lakukan, masukkan T-nya. Kalau 1, berapa V-nya? Kalau T1, berapa S-nya? Sekarang kita bahas latihan soal 13. Anda perhatikan, dua bola ditendang vertikal ke atas dengan kecepatan 128 kaki. Gerak bola hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tentukan rumus. Nah, ini sama seperti tadi kita belajar contoh soal 10 langkahnya. Ya, kalimat sebuah bola ditendang ke atas dengan kecepatan ada singkat. Yang kedua, gerak bola hanya dipengaruhi oleh gaya ada singkat. Nah, bila perlu gambar, lakukan seperti contoh. Ini ada jawaban lembar kerja yang sudah Anda kerjakan kemarin. Langkahnya ya tulis saja. Langkahnya Anda singkat nih ya. Kalau A berarti V0 128. Terus yang kalimat kedua G sama dengan 32 atau A. G itu adalah gaya gravitasi. Gravitasi itu akan percepatan dari satuannya. Nah, ini satuannya Anda artinya apa nih? V0 kan Anda nulis V0. Harus tahu artinya. Harus tahu arti dari V. Arahnya kemana kalau A? Nah, A-nya kalau ke bawah tandanya apa? Itu kan gravitasi arahnya kemana? Nah, ini seperti contoh nomor 10 yaitu dapatlah A. Nah, itu kan gravitasi. Tinggal Anda cari syarat pertama apa? Syarat kedua apa? Seperti contoh 10. Syarat-syaratnya ada pada gambar bola tersebut. Perhatikan. T sama dengan berapa? Di bola ini, caranya di bola. Pasti pertama kali T itu berapa? Dan V, ini satu kesatuan. T dan V. Seperti Anda, satu kesatuannya X dan Y. Ini juga X dan Y. Setelah itu Anda perhatikan juga kalau T-nya berapa, V-nya di sini berapa. Dan kalau T-nya berapa, S-nya ini berapa Anda isi. Titik-titik itu. Setelah itu Anda susun. Nah, ini seperti latihan, inilah. Langkah-langkahnya sudah betul Anda menulisnya. Tidak usah ditambahin. VT sama dengan V0 ditambah 30T. Dari mana Anda tahu itu? Kan tidak tahu, tidak ada rumusnya. Adanya cuma ini. Soal kalimat itu hanya itu. Dan Anda tulis saja. Atau seperti ini bisa. Nah,
ini nanti kan syaratnya, ini kan kurang. Seperti itu Anda lakukan, Anda susun seperti contoh soal nomor 10. Anda A-nya berapa? Nah, ini 1, terus mula-mula berapa? Kedua lah. Ini seperti ini. Nomor soal latihan yang bola itu. Anda lakukan, Anda isi. Anda jawabnya seperti yang ini. Nah, seperti ini, carilah rumus kecepatan dan jaraknya, kecepatan dan jaraknya. Cari waktu yang diperlukan. Nah, gravitasi arahnya kemana? Nanti dapatlah rumus untuk kecepatan dan jarak. Jadi soal nomor contoh 10 itu. Kemudian kita ke yang penerapan pada pendingin Newton. Anda perhatikan hukum pendingin Newton mengatakan bahwa, jawabannya kita langkahnya seperti ini Anda. Hukum pendingin Newton menyatakan bahwa perubahan suhu suatu benda berbanding lurus dengan selisih suhu benda tersebut dengan suhu medium yang melengkinya. Nah, kalimat ini Anda singkat. Terus kalimat kedua, jika suatu benda berada dengan suhu udara 35 derajat dan benda mendingin dari 120 derajat menjadi 60 dalam waktu 40 detik. Nah, ini kalimat Anda singkat. Nah, ini syarat-syaratnya. Lakukan seperti contoh 10 dan latihan soal 13 tadi. Kita perhatikan Anda lembar kerja Anda sudah mengerjakan. Nah, ini tulis ini lah. Disingkat aja. Suhu benda itu apa? Suhu benda sama dengan mungkin T, TB, T besar. Untuk waktu T. Itu kan selisih dari suhu dengan, nah ini kita perhatikan. Anda perhatikan. Ini jangan pakai K dulu. Yang aslinya tidak ada ini. Artinya T min T. T medium. Nah, T medium Anda singkat. Nah, ini kalimat pertama. Yang kalimat kedua lah. Ini syarat-syaratnya Anda diperbaiki. Syaratnya Anda perhatikan. Jika benda suhunya. Ini sudah ada ini suhunya. Berarti T udara 35. Tulis. Nah, benda mendingin. Nah, itu berarti artinya benda mendingin dari 120 menjadi 60 dalam waktu 40 menit. Nah, berarti Anda ada syaratnya. Syaratnya berarti T kecil dan T besar. Ada dua syarat. Nah, T kecil misalnya Anda lakukan aja 120 itu apa? Berarti dia suhu. Berarti dia pasangannya dengan T kecil. T-nya berapa? Kalau suhunya 120, T kecilnya berapa? Nah, sekarang kalau yang ini 60 dan 40 menit, ya ini ketahuan bahwa T besarnya 60, berarti T kecilnya adalah 40. Nah, ini ada syarat dua syarat. Nah, ini syarat pertama yang ini 120 dan T berapa, dan syarat yang kedua seperti contoh soal 10 dan 13 itu. Dan itulah singkatan dari kalimat soal tersebut. Nah, nanti kita perhatikan nih, kita perbaiki. Nanti Anda ganti nih. Ini kan kalau yang Anda tulis, ini variabelnya ada 3, T kecil sama T. Ya, T apa ini? TS atau TM. Nanti harus diganti ini. TM-nya masukin berapa? Nanti akan menjadi 2 variabel. Terus yang ini jangan main K. Nanti ditambahin ini. Berarti K. K itu konstanta yang tidak ketahui. Pak Newton hanya mengetahui bahwa suhu, laju perubahan suhu itu dipengaruhi oleh suhu benda dikurangi suhu sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mempengaruhinya. Yang lain selain suhu benda sama suhu sekitar pasti. Nah, nanti Anda lakukan, tulis saja dulu singkatan-singkatan, nanti kan jawabnya seperti tadi Anda susun I1, I2 seperti
ini lah. Satu itu apa? Dua syaratnya, satu syarat dua. Demikian tentang soal cerita dari penerapan PDB. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.